Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Masih tetap semangat ya dalam belajar matematika. Nah, kali ini kita akan melanjutkan materi tentang turunan trigonometri. Jadi masih meneruskan yang kemarin ya. Di sini saya tampilkan beberapa hasil turunan pertama dari fungsi trigonometri. Jadi ini merupakan turunan pertama. Bisa kalian perhatikan untuk ruas kiri dan ruas kanan. Yang pertama untuk FA sama dengan sin A, turunan pertamanya adalah cos A. Cos A diturunkan menjadi negatif sin A. Tan A menjadi sekan kuadrat A. Kotan A menjadi negatif kosekan kuadrat A. Sekan A menjadi sekan A kali tan A. Sedangkan kosekan A, turunan pertamanya negatif kosekan A dikali kotan A. Nah, ini untuk yang variabelnya X saja ya, jadi dia tidak punya koefisien. Nah, sedangkan untuk yang ruas kanan bisa kalian perhatikan di sini ada sin AX ditambah B. Jadi beda ya, kalau tadi hanya A, kalau yang ini AX ditambah B. Turunannya adalah A cos AX ditambah B. A-nya ini, A yang saya centang ini berasal dari yang di dalam kurung. Jadi misalkan itu 10x, ya berarti A-nya 10. Cos AX ditambah B, turunannya negatif A sin AX ditambah B. A-nya ini ya. Kemudian tan AX ditambah B, turunannya ini yang kanan. Dan seterusnya seperti yang sudah saya tuliskan. Nah, misalkan ini videonya terlalu cepat, bisa kalian cari materinya di buku yang kalian miliki atau di internet juga banyak. Nah, ini kalau kalian perhatikan ruas kiri, ruas kanan, turunannya itu hampir sama, jadi strukturnya sama. Perbedaannya hanya pada perkalian di sini ada koefisien A untuk yang ruas kanan. Nah, nanti bisa kalian bandingkan ya antara ruas kiri ruas kanan. Jadi mirip. Nah, ketika kalian menghafalkan, nanti bisa kalian lihat poin-poin pentingnya. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan masuk ke contoh soal. Nah, contoh soalnya ini kita melanjutkan untuk bentuk fungsi trigonometri yang seperti ini. Jadi Y suatu fungsi U dan U suatu fungsi X. Jadi berkesinambungan ya. Y itu FU, U-nya tadi kan X, jadi FGX. DY per DX ini merupakan turunan dari Y atau Y aksen. Jadi penulisan lainnya dari Y aksen. D itu diferensial ya. Nah, itu dimanipulasi jadi seperti itu. Contoh soalnya ini, fx-nya sin 5x, maka f aksen x-nya sama dengan, saya akan menjabarkan dengan 3 cara. Yang pertama kita pakai rumus langsung terlebih dahulu. Jadi untuk yang rumus langsung, tadi dikatakan ketika fx-nya sama dengan sin ax ditambah b, maka f aksennya a cos ax ditambah b. Jadi di sini tadi kan fx-nya sin 5x.
bentuknya mungkin nggak ada B-nya ya, tapi bisa kalian perhatikan di sini bahwa A itu temannya X, koefisien dari X. Jadi A-nya itu 5 ini. Jadi F aksen X-nya 5 kali cos 5X. Nggak ada B-nya, berarti ya udah tetap 5X saja. Ini saya rapikan lagi jadi 5 cos 5X. Oke, ini untuk rumus langsung. Jadi kita pakai rumus yang saya jabarkan pertama kali tadi. Untuk cara yang kedua, saya akan menggunakan aturan rantai. Nah, jadi di sini aturan rantai itu yang ini ya, yang saya garis ini. Yang saya garis ini jadi yang pakai dy dx tadi. Pertama adalah kalian memisalkan terlebih dahulu. Misalkan itu tadi kan sin 5x, berarti y-nya ini kita misalkan sebagai sin u. Ini sin, belakangnya kan juga fungsi aljabar itu, jadi u-nya yang 5x. Y sama dengan sin u, kita cari turunan pertamanya y aksen. Y aksen berarti kita ubah dy per du, jadi sama dengan cos u. Sedangkan u-nya yang belakang ini ya, jadi u-nya yang 5x. 5x kita turunkan u aksen du per dx sama dengan 5. Maka untuk f aksen x-nya itu kan sama saja dengan dy per dx. Nah, dy per dx ini kita gunakan aturan rantai seperti yang atas tadi. Jadi kita manipulasi ini ya, perkalian dari dy per du dan du per dx. Ini kita ubah menjadi dy per du dikali du per dx. Nah, ini kalau kalian lihat sepintas kan ada sama-sama du. Itu ya dicoret gitulah, dicoret kan jadi sisanya tinggal dy per dx. Nah, tadi dy per du hasilnya adalah cos u. Sedangkan du per dx itu adalah 5. Kita kalikan, jadinya ini cos u dikali 5. Kita rapikan lagi, 5-nya letakkan di depan, 5 cos u. U-nya ini tadi ya ini ya 5x ya. Jadi ini cos 5x. Oke, cara nomor 2 selesai. Sama ya hasilnya. Oke, saya lanjutkan untuk yang cara ketiga. Cara ketiga ini namanya juga aturan rantai, tapi ada sedikit modifikasi. Jadi kita tidak menggunakan dy per dx lagi, agar lebih mudah lah untuk pengingatan rumusnya. Tadi kan fx-nya sama dengan sin 5x. Jadi sin 5x ini sebenarnya suatu trigonometri berpangkat, yaitu di sini pangkatnya 1. Saya tulis ulang, fx sama dengan sin pangkat 1 5x. Nah, untuk modifikasi ini kita mengacu pada pangkatnya nanti ya. Pangkatnya itu penting. Jadi f aksen x-nya sama dengan, biar mudah menghafal, jadi begini. Pangkat kalian tulis kembali. Tadi soalnya kan sin pangkat 1 5x. Nah, 1 ini kalian tulis kembali. Jadinya 1 dikali soal pangkatnya dikurangi 1. Berarti ini kan sin pangkat 1 dikurangi 1 5x dikali turunan dari trigonometrinya. Di sini ada sin 5x. Nih ya, sin 5x ini sebagai trigonometrinya.
sin 5x diturunkan. Bisa gunakan rumus yang paling awal tadi ya, yang sin AX ditambah B. Jadi pakai rumus yang sin AX ditambah B, jadinya ini sin 5x nya turunannya adalah cos 5x dikali 5, atau 5 dikali cos 5x boleh. Jadi dibalik nggak masalah. Ini 5 gini ya. Sekarang kita kalikan, di sini ada 1 dan juga 5. Jadinya 5 kali sin 1 dikurangi 1 0, 5x cos 5x. 5 kali 1 kali cos 5x sama dengan 5 cos 5x. Ya, ternyata jawabannya juga sama. Untuk lebih jelasnya akan saya berikan contoh soal yang lainnya lagi. Oke. Contoh soal selanjutnya, next. Nah, jika fx sama dengan cos 2x dikurangi 8, maka f aksen x-nya sama dengan titik-titik. Ya, maaf ya, bentar agak blur. Sebentar ya. Nah, di sini saya akan menggunakan dua rumus. Yang pertama menggunakan aturan rantai yang pakai d per dx tadi. Jadi pertama kita misalkan dulu. Misalkan kalian perhatikan pada soalnya itu kan fx sama dengan cos 2x dikurangi 8. Fx itu y. Kemudian yang kanan ini ada cos bla 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 ini. Ini kita misalkan sebagai cos U. Jadi y-nya misalkan sama dengan cos U. Ini ya, cos U. Nah, ini kita turunkan, berarti dy per du. Jadi dy diturunkan terhadap U ini ya, U-nya ini. Kenapa U? Karena dia nggak pakai X, itu kan U. U-nya yang belakang ini ya, 2x dikurangi 8. Ini juga kita turunkan. Kalau yang ini du per dx. Kenapa per dx? Karena itu kan U sama dengan 2x dikurangi 8. Jadi dia mengandung x. Untuk f aksennya dy per dx. Nah, tadi ada dy per du dan du per dx. Ini kita kalikan. dy per du dikali du per dx. Nah, ini kita substitusi ya nilainya. Negatif sin u dikali 2. 2-nya kita letakkan ke depan ini. 2 u-nya ini ya. Ini 2-nya ke depan, negatif 2 sin U-nya kita ganti yang tadi 2x dikurangi 8. Ya, selesai. Ini untuk yang aturan rantai. Nah, misalkan kalian bingung pakai aturan rantai yang di per dx tadi, kalian bisa pakai yang modifikasi ini. Tadi kan fx-nya sama dengan cos, ini pangkat 1 ya, sama seperti tadi, pangkat 1 2x dikurangi 8. Nah, f aksennya, turunan pertamanya tadi. Di soal ada pangkat.
Pangkatnya tadi adalah 1. 1 kita tulis kembali. Jadinya di sini 1 dikali. Soal kamu tulis lagi tapi pangkatnya dikurangi 1. Berarti cos pangkat 1 dikurangi 1, 2x dikurangi 8. Dikali turunan dari trigonometrinya saja tanpa pangkat. Ini saya tulis ini ya biar nggak lupa. Soal pangkat dikurangi 1. Jadi misalnya tadi pangkatnya 3 ya cos pangkat 3 dikurangi 1. Seperti itu. Selanjutnya yang paling belakang ini turunan dari cos 2x dikurangi 8. Pakai rumus yang paling depan tadi ya. Untuk cos AX ditambah B. Nah ini jadinya min sin 2x dikurangi 8 kali A. A-nya 2. Ini saya tulis di sini biar lebih paham. Ini merupakan turunan dari cos 2x dikurangi 8 ya tanpa pangkat nggih. Nah selanjutnya kita sederhanakan, kita kalikan. Di sini ada 2, ada 1. Oh ada negatif juga itu ya, 2 ini ada negatif, kita kalikan sekalian. Negatif 2 kali cos pangkat 0, 2x dikurangi 8 kali sin 2x dikurangi 8 sama dengan negatif 2 kali 1 kali sin 2x dikurangi 8. Tahu ya itu kenapa 1? Semua bilangan yang dipangkatkan 0 hasilnya selalu 1. Ternyata hasil akhirnya adalah sama. Oh ini pakai 3 rumus bisa, jadi kalian langsung pakai yang rumus pertama tadi bisa ya, atau pakai rumus langsung. Jadi rumus langsung ini yang cos AX ditambah B. Tadi ketika ada fx sama dengan cos AX ditambah B, maka f aksennya negatif A sin AX ditambah B. Ini kalau kalian pakai ini langsung hasilnya juga sama, jawabannya juga sama. Negatif 2 sin 2x dikurangi 8. Oke, next kita lanjutkan untuk contoh soal berikutnya. Nah, kita ketemu dengan pangkat. Kalau ini pakai rumus langsung tidak bisa ya. Ya ini kalau pakai rumus langsung tidak bisa, kita pakai aturan rantai. Ya akan saya jelaskan dengan 2 cara. Ya, yang pertama aturan rantai pakai rumus yang biasa, jadi pakai permisalan. Di sini misalkan ini kan kebetulan sin berpangkat, belakangnya juga bentuknya aljabar kayak gini ya, fungsi ya, 2x ditambah 3. Jadi di sini ada y-nya ini sin pangkat 3, sin pangkat 3, iya itu saya misalkan u pangkat 3. U-nya yang ini trigonometrinya, berarti ini saya misalkan ada variabel v, kemudian v-nya yang paling belakang 2x ditambah 3. Oke, jadi di sini ada 3 variabel, tidak masalah. Y sama dengan u pangkat 3. Otomatis ini dy per du sama dengan 3 kali u kuadrat. 3 kali u-nya tadi sin v ya, jadi ini sin kuadrat v. V-nya tadi 2x tambah 3, kita ubah lagi 3 sin kuadrat 2x ditambah 3. Selanjutnya u-nya adalah yang sin v. Kita turunkan di u per dx cos v. Sin v diturunkan jadi cos ya.
Ini cos 2x ditambah 3. Oke, yang terakhir V nya tadi kan 2x tambah 3. Ini diturunkan dV per dx. Ups, sorry, ini yang tengah ini bukan dx ya, ini dV ya, ini du per dV, yang paling bawah dV per dx. Ini turunannya 2. Nah, jadi di sini ada 3 turunan. Kemudian kita akan mencari f aksennya. F aksen x nya tadi tetap dy per dx karena soalnya mengandung x, soal yang awal. Nah, tadi ada 3, jadi kita kalikan semuanya ini, dy per du kali du per dv dikali dv per dx. Kita substitusikan. Ini 3 sin kuadrat 2x ditambah 3 dikali, ini berarti yang cos 2x ditambah 3, terakhir angkanya ini 2. Kita sederhanakan, ini 2 kali 3 6 sin kuadrat 2x tambah 3 cos 2x ditambah 3 untuk cara yang pertama. Kita lanjutkan untuk cara yang kedua, yaitu dengan yang modifikasi ya. Jadi tetap aturan rantai tapi kita modifikasi agar lebih mudah memahami. Sebenarnya bukan memahami ya, mengerjakan. Fx nya sama dengan sin pangkat 3 2x ditambah 3. Oke, pelan-pelan tapi pasti. Kita ulangi kembali. Tadi di sini ada pangkat 3. Kita tulis kembali, jadinya 3 kali soal pangkat kurangi 1. Jadi sin pangkat 3 dikurangi 1, 2x ditambah 3. Turunan dari trigonometrinya, turunan dari sin 2x tambah 3, pakai rumus paling depan tadi yang sin ax plus b, jadinya 2 kali cos 2x ditambah 3. Ini saya tulis kembali biar kalian tidak bingung. Ini sin kuadrat 2x tambah 3 cos 2x ditambah 3. Nah, ternyata sama ya. Oke, ini akan saya jabarkan di sini biar kalian tidak lupa. Ini tadi soal pangkat dikurangi 1. Nah, kalau yang bagian belakang ini tadi merupakan turunan dari itu ya, sin 2x ditambah 3. Oke, selesai. Untuk yang turunan trigonometri, turunan pertama sudah selesai. Kita lanjut materi turunan kedua. Nah, jadi turunan kedua ini sebenarnya sama ya dengan turunan pertama, hanya langkahnya saja kita ulangi. Jadi diturunkan 2 kali. Contoh soal yang pertama ini fx nya 4x ditambah sin x, jadi bentuknya penjumlahan. Saya tulis kembali dulu, fx sama dengan 4x ditambah sin x. Kemarin kalau penjumlahan turunannya bagaimana? Jadi tetap penjumlahan ya, diturunkan sendiri-sendiri. Di sini ada 4x diturunkan, jadinya 4. Ini penjumlahan berarti ya tetap penjumlahan. Sin x diturunkan jadi cos x.
Nah, ini baru turunan pertama. Turunan keduanya F double aksen X. Jadi di sini diturunkan lagi, 4 diturunkan, angka diturunkan, hasilnya adalah 0. Ini penjumlahan lagi. Cos diturunkan, jadinya apa coba? Negatif sin X. Kemudian ini ada 0 tambah kurang, jadinya ini min ya, min sin X. Ya, jadi ini masih mudah contoh soalnya. Jadi di sini cara menurunkan sama halnya dengan turunan pertama. Jadi langkah-langkahnya sama. Hanya butuh ketelitian yang lebih ekstra ya, karena 2 kali penurunan. Contoh yang nomor 2 ini fx cos x dikurangi sin 3x. Nah, ini juga pengurangan. Jadi kita turunkan satu persatu. Di sini ada cos x. Kita turunkan jadi negatif sin x. Ini pengurangan berarti min sin x diturunkan jadi 3 cos 3x. Yang masih bingung kok bisa 3 cos 3x, jadi gini, ini tadi pakai rumus yang awal ya, ketika ada sin ax ditambah b, itu turunannya a cos ax ditambah b. Oke, ini turunan pertama sudah, sekarang kita cari turunan kedua, f double aksen x. Nah, ini agak ribet ya, karena yang belakang ini butuh ekstra penurunan. Jadi nah, kita sketch satu persatu dulu. Ini ada min sin x, ini bentuknya sama dengan k kali fx. Kalian ingat ya, k kali fx itu turunannya adalah k dikali f aksen x. Nanti bisa kalian lihat pada video sebelum pertemuan ini. Tadi kan itu negatif sin x, k nya kan negatif 1, berarti ini negatif 1 kali cos x berarti min cos x. Nah, di sini 3 cos 3x juga sama, ini bentuknya k fx, berarti turunannya k kali f aksen x. K nya angka itu ya, 3 ini, jadi ini 3 dikali f aksen x, turunan dari cos 3x. Nah, jangan lupa cos 3x itu kalau diturunkan jadinya 3 dikali negatif sin 3x. Ini kita kali dulu, ada 3 dan negatif. Saya tulis di sini. Ini cos 3x diturunkan jadinya 3 kali min sin 3x. Kita kali ini jadinya negatif 9 sin 3x. Oke, kita rangkum kesimpulan f double aksen x sama dengan ini yang depan, negatif cos x, pengurangan ya, min dikurangi min 9 sin 3x. Kita kalikan ini min cos x, min ketemu min plus ya, ditambah 9 sin 3x. Selesai. Nah, jadi ini saya sampaikan 2 contoh soal untuk mencari turunan kedua fungsi trigonometri. Untuk pertemuan kali ini saya rasa sekian terlebih dahulu.
akan kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Saya akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.